Kalau mendengar kata pelakor, emang udah pernah jadi pelakor? Kan ada juga yang udah dia selingkuh, rumah juga dia masih jahat. Semua laki-laki yang pernah melakukan selingkuh itu pasti semua kesalahan akan dilemparkan ke istri atau ke pasangan. Suami lu yang ini kok muda banget, kayak muda sih, cuma 2 tahun kebedanya. Tapi dari anak gue yang pertama. Hai guys, hari ini aku akan berbincang sama Firda Razak. Ini adalah pemain sinetron dan film dari zaman tahun astaga. Dulu terkenal di film Lupus ya? Iya, Lupus ya? iya. Jadi Lulu. Iya, jadi Lulu, jadi adiknya Lupus. Nah, waktu dia main sinetron jadi Lulu itu kan Lulu tuh kan masih anak SMA ya. Kita tuh yang menjadi pemberitaan dulu aku ingat banget dari Firda Razak kita ternyata dia umur 19 tahun. Ternyata sudah menikah gitu. Ya, umur 19 tahun dia dulu menikah. Tapi waktu pas terjun ke film itu udah punya anak 1 dan waktu Lupus kedua itu pas lagi hamil anak kedua. Tuh, nggak kelihatan. Dia dulu badannya kecil-kecil aja gitu ya. Iya. Masih kelihatan ya cocok 42. lah. 42 kilo Berat badannya. Berat badannya. Sekarang kayaknya juga nggak ada perubahan terlalu enggak, kalau signifikan sekarang berat kalau badan. orang lama ngelihat lu gendut banget sih gitu. Oh, dulu berarti kecil banget ya. Kecil banget. Tapi di perjalanan bahas di perjalanan dan pengalaman hidupnya tuh banyak dan panjang sekali ya. Nah, kita mau tanya nih, hikmah-hikmah pernikahan, Cela. Oke, aku tanya lagi. Kalau mendengar kata pelakor, apa yang terlintas cepat di benaknya? Jangan. Jangan. Punya pengalaman, Bu? Banyak. Banyak. Kayaknya mau bikin buku pelajaran deh khusus untuk itu, untuk bagaimana menjadi pelakor yang baik dan bagaimana menangani pelakor. Bagaimana menangani pelakor? Menjadi pelakor yang baik dan menangani. Emang udah pernah jadi pelakor? Belum sih, tapi kenapa maksudnya gini? Karena pengalaman-pengalaman itu kan karena orang yang kita Melihat yang cintai kayak gini. kan diambil sama pelakor-pelakor itu. Apa sih sebenarnya dia kok bisa ngambil orang yang kita cintai ya? Kok Orang bisa? yang kita Jadi kenapa? Dari pengamatannya apa ternyata? harus murah dan gampangan. Oh gitu, murah dan gampang. Murah dan gampangan. Tanda-tandanya laki-laki yang kita cintai itu tergoda pelakor, ada nggak? Sebenarnya perempuan itu kalau berselingkuh itu lebih pintar daripada laki-laki. Kalau laki-laki udah pasti ketahuan. Kok bisa ketahuannya gimana? Ada gelagat yang beda? Ada ya, itu bener loh. Yang seperti kalau kita baca-baca, kadang-kadang kita suka baca juga kan, lebih wangi, ya kan. Terus tiba-tiba pulang dari kantor, kok wangi ya, kok seger mukanya ya. Biasanya kan yang kemarin-kemarin kan lusuh gitu. Ini segernya dari mana lu ya, gitu kan. Waktu itu sih aku bukan tipe orang yang ngoprek-ngoprek handphone, ngoprek-ngoprek dompet. Aku bukan orang itu, orangnya cuek banget dan sangat gengsi menunjukkan kalau cemburu atau apa melihat hal-hal. Kalau misalnya orang melakukan kesalahan terus aku tahu, aku tuh orang yang paling gengsi. Gue tahu loh sebenarnya lo gitu. Gengsi untuk mengutarakan hal itu. Jadi semuanya diam aja. Tapi nggak tahu kenapa aku selalu bilang gitu sama temen-temen nih, bilang, gila tangan Tuhan bekerja lagi. Kenapa? Tiba-tiba lagi minjem handphonenya dia, handphoneku mati, ya kan? Terus sama-sama nih mau telepon ke anak, terus yang kepencet kok emailnya dia. Ternyata dia lewat email loh, bukan lewat WhatsApp. Jadi hati-hati, periksalah emailnya. Surat-suratan lewat email. Lewat email, halo sayang, halo cinta, halo, ya gitu. Jadi semua laporan itu ada di email, ya kan? Oh ternyata kalian itu bukan cuma di WhatsApp, pantesan WhatsAppnya aman, ya kan? Email ternyata, dan email itu kan bisa dihapus. Ntar kalau misalnya mereka mau berhubungan lagi, di on lagi kan emailnya. Oh iya, bisa ada di handphone, bisa nggak ada di handphone gitu kan maksudnya. Iya, gitu kan. Terus udah gitu, yang biasanya nggak pernah bawa pekerjaan ke rumah, tiba-tiba kok rajin amat ya gitu. Kayaknya ini nih ada kerjaan nih. Ternyata dia sibuk menjawab itu chattingan itu loh, ya kan. Gitu. Terus apa lagi? Tiba-tiba dia menjadi baik. Menjadi baik. Terus yang dulunya apa jadi apa, kayak gimana misalnya? Jadi yang kayak misalnya gini, kamu mau apa, tas yang mereknya apa gitu yang mahal banget, mau nggak sih? Besok ya aku beliin ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk ulang tahun gue masih 6 bulan lagi, mau dibeliinnya sekarang gitu kan. Oke. Jadi gini, ternyata nih ya, tapi sebenarnya nggak boleh kasih tahu deh, karena ini tips loh. Ini tips loh buat para perempuan sebenarnya, karena tapi kan laki-laki
agak susah tuh ngontrol kayak gitu mereka. Lu salah. Iya bener. Jadi gini, kalau menurut aku, kalau misalnya perempuan itu kalau semakin dia nggak tahu, dia belaga bego gitu loh, enggak, gua nggak tahu apa-apa, gua tutup mata, tutup kuping, apa segala macam. Itu lelaki tuh akan ini, apa ceroboh. aja yang kita ceroboh, apa aja yang kita mau pasti dikasih. Pasti mau beli rumah hari ini, mau beli mobil hari ini, pasti dikasih. Karena dia menutupi kesalahannya. Laki-laki itu walaupun dia melakukan hal itu di luar seneng, tapi pas waktu dia balik ngelihat muka istrinya, pasti dia ada Rasa bersalah. bersalahnya itu ada. Caranya gimana? Makanya apa yang kita nggak minta, tapi dia tahu apa yang kita butuhkan, itu pasti akan dikasih. Iya, itu kali pas yang itu yang merasa bersalah yang baik hati kan ada juga yang udah dia selingkuh, ke rumah juga dia masih jahat itu. Nah makanya istrinya jangan ini. Jadi sebagai istri kita tuh yang tadi aku bilang jangan pernah dibawelin. Laki semakin dibawelin semakin pinter. Rumusnya semakin dicari tuh di mana-mana sampai ke ujung dunia dia bisa rumus berselingkuh yang aman tuh dia akan cari. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, belaga bodoh, kita nggak tahu apa-apa, kita yang manis-manis aja, siapin makanan, siapin bajunya, mau berangkat kerja, Gitu ya. ya itu aku pernah nemuin sampai yang aku tuh bisa loh. Jadi berapa tahun kamu tahu tuh kamu diam aja? Yang mana nih kejadiannya? Yang satu, yang kedua beda tuh. Iya Pak. Nih, kalau yang pertama-tama, pengalaman pertama itu aku menjadi double little 07 itu berapa lama? selama 6 bulan. 6 bulan. Mengumpulkan bukti-bukti, dan aku bukan orang yang suka marah, berantem, ribut, terus kita besok cerai. Aku yang nggak begitu. Jadi aku kalau bisa memutuskan sesuatu, gua ngumpulin bukti dulu, awas lu ya gitu. Kalau gua udah ngumpulin bukti, udah telepon ini gimana caranya, langsung PA. Ya kan sekarang PA itu udah menyediakan karpet merah kalau misalnya mau datang ke sana lagi. Pengalaman kedua berapa lama? Pengalaman kedua itu juga nggak lama, karena waktu pas menikah yang kedua tuh aku udah ngomong sama dia, udah ini komit kita adalah apa? Kalau lu mau selingkuh lu harus lebih pinter dari gue, jangan sampai ketahuan, karena gue bukan orang pinter, gue bukan orang yang suka ngoprek gitu. Tapi yang namanya perempuan kalau misalnya disakitin pasti itu akan ada jalan deh, ada aja sign-nya gitu dikasih ke kita. Nah ya itu waktu pas lagi email itu kan kebuka kan, aku percaya, aku nanya ini apa, siapa ini, perempuan ini siapa gitu, pakai I love you itu siapa gitu kan. Dia langsung ambil, ya kan dia lagi nyetir, dia langsung ambil, ih kenapa dia ambil, aku bilang aku udah baca semuanya kali gitu, aku dengan ekspresi yang begini. Terus aku nggak pakai marah. Terus ingat komitmen kita waktu itu, jangan pernah melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan sama yang pertama. Gue nggak mau ribut, anak-anak sama gue, oke? Gitu. Udah nggak pakai perbincangan apa-apa. Dengan segampang itu. Dan waktu itu dia masih minta maaf, minta balik gini-gini segala Dia macam. ngutarin nggak alasannya apa atau apa ya dalihnya? Semua laki-laki yang pernah melakukan selingkuh itu pasti semua kesalahan akan dilemparkan ke istri atau ke pasangannya. Apa dia bilang apa waktu itu? Sibuk. Kamu sih sibuk gitu. Kamu sibuk. Padahal masak masih sempet, mau berangkat ya kan, bawain bekal masih sempet, beliin baju kalau misalnya kita lagi ada rezeki, beli baju, beliin apa segala macam itu masih sempet. Ya kan, terus sibuknya di mana? Lu di kantor, gue di lokasi syuting juga, kita masih telepon-teleponan, waktu itu belum ada video call, kita masih telepon-teleponan gitu. Tapi kenapa pada saat dia gini, ini udah cut long story nih ceritanya ya. Jadi dia mau minta balik segala macam. Aku tuh bisa loh sampai nemuin itu perempuan yang aku nggak tahu rumahnya di mana. Aku bisa nemuin itu perempuan ke rumahnya. Ibunya masih ngebohong, kata iya saya uaknya gitu, perempuan itu, ya kan. Aku bilang gini, saya nggak mau marah, saya nggak mau berantem, saya cuma mau tanya, karena yang saya tahu dia lagi deket sama suami saya, gitu. Tiba-tiba itu siangnya, malamnya justru perempuan itu yang telepon, gitu. Terus Perempuan itu yang telepon, gimana? Ibu aku mau ketemu sama ibu. Kamu siapa? Perempuan itu yang ada di email itu namanya. Kamu siapa? Kamu siapa? Oke, ketemu kita di salah satu mall di BSD ya kan, ketemu. Terus dia sujud. Ampun ibu, nggak perlu begini. Aku bilang itu, nggak usah. Yang kamu harus minta maaf sama ibu kamu harus minta maaf sama diri kamu. Udah merendahkan diri kamu sendiri. Jadi dari dulu aku selalu ngomong,
Karena apa? Laki-laki itu selingkuh. Kamu lihat siapa saya? Ya dengan kesombongan aku. Kamu lihat siapa saya? Saya bisa apa segala macam. Saya bisa. Tapi kamu siapa? Kamu cuma apa gitu? Tapi kenapa dia? Karena kamu murah. Kamu gampang. Nggak marah tapi pedes ya Bu. Ngomongnya gitu. Aku nggak marah, nggak teriak-teriak, enggak. Aku Nggak nggak emosi gitu. maksudnya. Nggak emosi. Marah sih. Dari dalam marah sih. Iya kayak gitu gitu. Terus ya, kamu tahu kenapa? Karena kamu murahan. Jadi kamu harus minta maaf sama diri kamu karena kamu udah mempermurah diri kamu. Kamu ketika bertemu nih sama si perempuan itu, kamu sebelum ketemu, kamu ngebayanginnya apa? Setelah ketemu ternyata Iya, apa? ngebayanginnya kirain tuh Miss Universe gitu kan, Putri Indonesia yang tinggi semampai, yang aduh, yang badannya lebih gimana gitu. Ya ampun, terus pas aku gini, kamu siapa? Gini. Gak nyangka aja gitu. Nggak nyangka banget dari postur, dari udah deh, dari fisik aja kan. Kalau kita kan tahu kan, kalau bisa laki-laki pasti harus lebih dong dari yang di rumah dong harusnya kan. Dari postur enggak, cuma emang dia menangnya lebih muda. Cuma lebih muda aja ya kan. Lebih muda aja. Jadi lebih apa? Kamu ngerasa lebih enakan karena yang dibayangin kan kayak gimana begitu ketemu nggak sesuai bayangan kamu. Kamu Lebih marah. Lebih marah. Jadi lebih marah dong. Ya ampun, segini aja gitu loh. Maksudnya kirain gue, saingan gue itu, makanya dia sampai mau melakukan perselingkuhan itu, dia lebih gitu loh. Kalau bisa itu malah langsung hormat deh. Nggak apa deh, lu terusin, lu kawinin ya. Malah udah niatnya begitu tadinya. Serius? Iya, tadi udah niatin. Oh ya nggak apa-apa kalau misalnya emang dia ternyata dia lebih muda, lebih cantik, lebih seksi, lebih bisa, lebih apa segala macam. Ternyata nggak sekolahnya nggak selesai, yang biasanya nggak nyangka deh pokoknya. Nggak nyangka. Jadi terus apa yang membuat kamu mau ketemu gitu loh? Kan itu kan kayak sakit ya, maksudnya sakit gitu. Terus saya udah cuma bertanya, apa yang udah kamu lakukan sama suami saya? Kamu tahu kalau misalnya suami saya itu punya saya gitu kan? Kamu tahu siapa saya gitu? Gitu dulu kan. Jadi untuk mengeluarkan itu ya? Gitu dulu dong, ya kan? Iya, makanya dia minta maaf. Saya minta maaf, saya hilaf. Apa yang udah pernah kamu lakukan? Gitu kan? Pengen tahu? Pengen tahu. Diceritakanlah semuanya. Karena saya bilang, kalau kamu cerita, keputusan saya adalah saya akan bercerai dengan suami saya. Saya nggak akan marah sama suami saya. Karena memang mungkin kamu adalah pilihan dia. Mau tahu? Bawa kertas, bawa ballpoint, emang udah niat. Jadi dia suruh bikin, saya menyatakan bahwa ini saya pernah begini melakukan perselingkuhan. Minta tanda tangan dari keluarganya segala macam. Jadi dia mengakui kalau dia pernah berselingkuh beberapa kali dan melakukan hal yang gitu. Detail gitu diceritain? Detail dong, emang aku yang minta sih. Ibu ngapain sih? Gak itu kebayang-bayang, gak kepikiran. Udah setelah ganggu banget gitu gak sih? Aku tuh modelnya gini soalnya. Jadi kalau aku mau yang namanya patah hati itu buat aku tuh nggak ada sebenarnya, karena dari dulu gengsi banget kan modelnya. Kalau bisa aku yang mematahkan hati semua laki-laki. Gitu kan. Nah jadi pada saat aku patah hati, pengen sesuatu yang sakit yang bikin aku tuh bener-bener bisa ngelupain, yang bener-bener ini gitu. Tapi ternyata sebenarnya nggak pakai begini juga gue udah tinggalin juga kok gitu, nggak mau balik juga kok. Udah dengan tiket bolak-balik ke Eropanya itu akhirnya di cancel, udah ngasih dengan balokan emas yang batangan itu, bunga tiap hari untuk minta balik lagi karena dia ngasih tiket untuk baikan lagi. Iya, bulan madu lagi yuk nih si suami kan. Terus ngasih emas batangan. Dia ngasih bunga-bunga, dia kasih uang dolar ya kan untuk minta balikan lagi. Uangnya semuanya aku ambil tapi nggak mau balikan lagi. Kalau dulu enggak, dulu aku nggak begitu, aku balikin. Yang pertama aku balikin. Belajar dari pengalaman ya Bu. Iya, makanya aku bilang aku menyesal menjadi perempuan mandiri. Karena ternyata superwoman itu ada waktunya, nggak selalu menjadi super gitu. Tapi aku karena punya teman-teman yang modelnya kayak orang-orang yang sana itu, dia yang ngomporin ya, yang selalu ngompor-ngomporin gitu kan. Terus yang kadang-kadang kalau misalnya gue aduh gila ya sekarang kok gue bucin banget sih gitu. Ya sekarang ini pengalaman yang sekarang nih yang terakhir gitu kan. Aduh gila gue bucin banget ya laki gue yang tadi yang ditakutin kita kan di sana jauh, ceweknya lebih seksi, udah gitu kan yang namanya orang bule itu kan gitu-gitu kan. Aku ngomongnya ke dia, coba dia kayak, ih lu tuh lebih cantik, lu masih banyak yang mau, masih gini-gini. Oh iya gitu ya, sini gue dandanin. Terus jadi ada semangat lagi. Makanya yang namanya perempuan itu bangun tidur harus langsung make up. Jangan pernah laki-laki ngelihat kita muka bantal.
Itu sih ininya. Oh, itu intinya yang Intinya. diajarkan. Yang diajarkan. Tapi ternyata bener loh. Oh ya, apa yang beda? Yang beda itu kan kalau misalnya sekarang nih kalau misalnya bikin video call, jadi rajin video callnya. Dia. Iya, jadi rajin video callnya. Terus kamu mau kemana? Nggak kemana-mana di rumahnya. Kenapa kamu cantik? Gitu kan. Dia nggak tahu kita pakai filter kadang-kadang. Oh, jadi biar kangen ya. Iya, jadi dia akhirnya dia memutuskan, aku kayaknya pulang aja deh. Tadinya dia mau bawa aku, Juli ini dia mau bawa aku. Karena aku lagi ada kontrak yang stripping. Terus dia bilang, kayaknya aku aja deh yang balik aja gitu. Tadi dia mau, maksudnya aku yang ke sana. Aku kerja apa di sana? Cuma nungguin kamu pulang. Terus ntar aku jadi periksa handphone kamu kayak perempuan-perempuan lain. Aku bilang itu nggak mau. Jadi kalau misalnya mau, karena apa? Aku punya pekerjaan di sini. Jadi udah berapa lama gak ketemu nih? Dari Februari. Februari tahun ini. Februari tahun ini ya. Oh, ya lumayan. Tapi awalnya gila, bucin banget. Aku ngomong sama dia bucin sampai Beda ganggu sama yang sebelum-sebelumnya beda. Beda. Kamu berperilaku. Iya, Karena beda. rasanya yang beda atau kamu sikapnya memang beda? Emang beda. Aku suka bilang sama ini sama sahabat aku ini, aku bilang, kok beda banget sih gue sekarang, gue bucin ya? Apa karena kita usia? Jadi yang udah Atau karena dia perilakunya, sikapnya juga beda? enggak juga, ini lebih parah lagi, Lebih cuek. susah, lebih cuek, lebih keras. Kalau bisa aku marah bukannya dibaikin, modelnya begitu. Kalau bisa aku blok 3 minggu bisa bener-bener dia nggak inginin aku gitu. Dan aku yang bener-bener kekeh gitu kan, semuanya aku blok. Lagi berantem di situ, argue kan, biasa kan, gitu kan. Modelnya gitu kalau berantem di blok, oke. Iya emang. Terus tiba-tiba dia email aku ada 3, terus dia semuanya email, hi honey, please call me. Ternyata dia kangen duluan gitu. Terus aku buru-buru dong make up apa segala macam. Ya, hi, cuma ya oke. Kayaknya gitu. Jadi modelnya kayak gitu ibu ya, dari dulu gengsian ya. Gengsian. Astaga. Tapi ini kalau ngomong soal cinta ya, bisa merasakan cinta lagi, menemukan cinta lagi dengan pasangan baru kan? Kadang-kadang kita kalau sama pasangan ini ngerasa ini cinta, ini mungkin nggak sih kita merasakan feel the love? Aku malah ngerasanya justru sama yang ini, aku bilang aku bucin banget yang ini gitu. Maksudnya Rasanya aku baru tahu yang dulu kayaknya bisa disakitin cuek aja bodo amat, besok juga bisa dapet lagi. Jangan kan besok, nanti sore juga dapet gitu. Besok punya pikiran, alah laki gampang gitu. Kalau sama yang ini? Kalau sama ini udah disakitin, udah yang sifatnya keras kepala dan lain sebagainya, pokoknya udah sakit banget di sini. Udah 3 minggu ngeblok segala macam, nggak berhubungan gitu. Dia ini masih aku terima juga gitu. Terus saya masih I love you too juga. Mungkin karena dia gitu kali, jadi kamu penasaran. Kayaknya emang kayaknya mungkin itu makanya mau percaya nggak percaya sama zodiak ya. Aku kan singa ya Pak, Leo kan. Singa kan itu kan sebenarnya kan apa ya, predator kan yang ini. Ya kan? Dia apa? Dia Virgo. Ya kan, dengan tanggal yang sama kita. Jadi kayaknya itu juga yang mempengaruhi sifatnya dia yang perfeksionis. Kan kalau Virgo itu kan perfeksionis gitu kan. Dia yang lebih rapi, dia lebih apa gitu. Tapi cuma aku suka ngerasa gini, oh dia suka ngajarin aku belajar jadi perempuan yang humble, jadi yang strong, yang apa, dia yang suka kayak gitu. Jadi kalau waktu aku ditinggalin pertama kali, so gini, aku mau nangis, udahlah kamu jangan kayak perempuan-perempuan lain kalau ditinggalin pacaran nangis, kamu jadi kan, yang dia nggak merasakan aku sedih, I miss you, nggak tahu banget. Jadi aku tuh paling gengsi banget sekarang untuk ngomong I miss you, aku nggak ini. Paling gengsi sekarang atau Sekarang gue gengsi. Sekarang juga gengsi. Sekarang masih gengsi. Masih gengsi. Pengalaman terburuk dengan laki-laki selain diselingkuhin ada lagi nggak? Yang nightmare itu. Iya, nightmare itu. KDRT atau apa? Oh, itu KDRT juga. Aduh, udah 18 tahun lebih muda, nggak tahu diri. Bedanya 2 tahun sih. Kalau aku selalu bilang kan, ih kok suami lu yang ini kok muda banget, kayak muda sih. Cuma 2 tahun kok bedanya. Tapi dari anak gue yang pertama. 18 tahun suaminya. Iya. Yang lebih muda. Pernah, jadinya itu nikahnya pakai nikah beneran lagi, gitu kan. Jadi itu nightmare. Itu apa yang nightmare disesalin? Karena mungkin gini, pada saat yang gagal yang kedua tuh merasa disakitin, jadi merasa pede kan, wah laki-laki banyak yang mau. Nah kebetulan dia ketemulah sama nih orang yang dia berindikat agamanya yang baik. Aduh kalau bisa orang bisa namanya sholat bisa 5 waktu, dia 18 waktu kali yang namanya dia dengan secara agamanya lah. Kita ini kalau bisa ketemu sama orang yang mengerti agama, kita pasti akan
lebih interest gitu kan. Nah aku yang begitu, terus ya ternyata KDRT, ya kan, udah gitu aku diperes habis-habisan udah kayak jeruk nipis, diperes semuanya sampai aku udah nggak punya apa-apa yang gitu, yang sampai apa sih apa yang aku punya di rekening aku bisa ada di rekeningnya dia tanpa bilang sama aku, kayak gitu. Udah terus ya yang aku nggak bisa terima juga keluarganya yang bilang seakan-akan aku yang ngejar-ngejar laki-laki ini gitu. Dia nggak tahu laki-laki ini memperlakukan aku seperti apa. Teman-temannya udah bilang, udah cepetan, udah ini, udah selesaiin. Banyak ya pengalaman ibu. Banyak. Jadi habis dari pengalaman yang itu sakit hati, ini reboundan berarti ya. Karena emang jaraknya sebentar dari. Sebentar. Ya itu sih sebenarnya intinya adalah apa? Kayak pelarian gitu ya. Iya, jadi aku sekarang udah bisa gitu. Aku juga kan ngomongnya udah bisa mengevaluasi diri sendiri gitu. Kayaknya gue selalu salah milih laki-laki karena apa? Cuma nafsu pada saat itu, wah gue mau nunjukin kalau ternyata ada laki-laki ini. Nah pada saat ada laki-laki pada saat kita lagi terpuruk itu dia deket, nah itulah yang ini. Dan salahnya aku tuh model orang yang kalau misalnya jatuh cinta tuh serius, yang punya hubungan tuh serius, terus yang nggak ke kiri nggak ke kanan, yang kayak begitu. Ya bukan salah sih, itu benar tapi selalu disalahkan. Nah yang ini bedanya apa? Pada saat ketemu yang ini bedanya apa? Sama si yang Buleleng ini. Buleleng. Si Buleleng ini. Si Buleleng, aduh ini lebih banyak lagi ini story-nya. Oh my gosh judulnya, ya kan. Dia tuh kayak misalnya ketahuan jadi dia pergi dia tuh modelnya yang kerjanya di mana-mana. Maksudnya ntar ke Asia, pergi kemana. Waktu itu dia pernah ke Kambodia. Ya kan. Aku nyusul dong, nggak bilang-bilang sama dia kan. Ternyata dia tuh ninggalin handphonenya. Jadi aku tuh yang karena udah orang di bawah resepsionnya handphone aku bisa buka apartemennya dengan waktu itu kita belum nikah tapinya. Terus aku masuk ke kamarnya, handphone kan dia nggak bisa bawa handphone, jadi aku periksa semuanya. Oh siapa ini kuntilanak ini? Enggak ya kan. Itu aku pakai handphonenya dia, yang aku sekali-kali I miss you baby apa segala macam, aku ajakin ketemuan perempuan ini. Aku bisa yang kayak gitu. Iya, terus ya aku ajakin karena waktu itu aku ajakin ketemuannya itu weekend. Ini aku akan matiin telepon ini karena aku sibuk gak bisa bayar, tapi kita weekend jam segini juga ketemuin gitu kan. Ya kan, benar. Jadi pas pada saat jam 6 sore di satu restoran di sana gitu, di kafe gitu. Perempuan itu datang, kita lagi berdua, aku udah siapin di setengah 6, ini udah handphone aku juga udah video. Tapi ini orang datang nggak ya gitu kan. Karena kan aku takut kalau misalnya handphone itu nggak setiap hari aku pegang juga. Aku gila, aku bermain itu gila banget deh waktu itu. Kamu ngebayangin apa yang datang apa? Aku pikir ternyata ya ampun, ya itu kembali lagi seperti sama kayak gitu juga. Iya sama. Terus dia coba, terus aku datang lah dia, terus yang dia coba bilang gini, I don't even know who is she, kata dia bilang gitu. Lu kenapa nanya sama gue? Kan dia bilang who is she, dia bilang gitu. Itu perempuan datang ke meja kita. Ya kan mau ketemu sama gitu terus dia ketemu ngomong, gitu kan. Dia ngomong gitu, gue nggak tahu siapa. Orang Kamboja. Orang sana juga. Kamu konfrontir? Enggak. Terus aku cuma videoin aja. Terus saya ask her, why you ask me? I don't know her, you gitu kan. Pokoknya nggak tahu juga kenapa lu tanya gue gitu. Terus ya, tapi dia nggak berani ngeliat ini. Nggak berani ngeliat cewek, dia cuma gini, dia waktu awalnya kan dia cewek gini, hai, menyebutkan namanya itu, hai baby gitu kan. Itu perempuan, kita lagi berdua lagi di meja gitu, datang, hai baby, sebelahnya dia nggak ngaku kenal tuh cewek. Terus dia cuma gini, di situ aku video itu terus berjalan, karena udah di setting, udah aku siapin apa di handphone. Terus itu dia bilang apa? Aku nggak tahu dia siapa, oke baby nggak apa-apa, mungkin salah orang ya kan. Itu perempuan gini, oke sorry, wrong person, dia bilang gitu kan. Terus dia pergilah si perempuan itu ya kan. Besoknya aku ajak dong kita jalan-jalan ke pantai yang pantai Blue Lagoon banget ya kan. Servis seperti kayak bidadari, terus kita foto-foto kayak honeymoon kayak gitu segala macam. Baby please admit it. Ngaku deh, gue akan lebih respect dan gue appreciate, gue gak akan marah, beneran gue janji nih, gue gak akan marah. Nih gue sekarang punya duit segini, ayo setelah ini kita terbang lagi, ya kan, ngerayunya kayak gitu. Terus? Iya, I did it.
Terus kamu nggak marah? How many times? Twice. Dan tapi kamu yang ini nggak marah? Marah dong, atau sampai ngelempar pasir ke mukanya. Terjebak dia, terjebak. Yang ini ngelempar pasir kan kita ngomongin di pantai. Terus Ya dia coba bilang, seperti dia bilang, ini kan coba, gue nggak cinta sama dia, ini kan cuma daging dan kulit. Dia ngomongin gitu. Nah itulah bedanya sama orang sana dengan orang sini gitu. Dia merasa dia bisa melakukan hal itu tapi nggak pakai perasaan. Tapi buat kita kan itu, even lu jangankan ini, lu cuma ngelihat foto atau nggak video, porn video apa gitu-gitu, itu lu udah berselingkuh dari gue. Itu ininya gue, culture-nya kita gitu. Aku bilang. Terus akhirnya ya di situ aku keras banget di situ. Tuh akhirnya kok bisa baikan lagi? Ya aku bilang aku bucin dan bodoh kan kalau kata Jadi dirayu-rayu sama yang ini mau balik. Iya bego banget ya. Yang ini aku bego banget, dan itu story-nya banyak banget ternyata. Banyak Bukan cuma sekali. satu itu yang di Kamboja. Enggak, itu yang di Kamboja, tapi banyak setelah itu aku terima lah messenger ya kan. Terus dia mengaku perempuan itu pernah sama dia. Tapi gitu kamu kan. masih terima dia yang ini? Iya, bodoh banget kan sih gitu loh. Ya itu namanya mungkin. Nah aku makanya, Love is blind. ya makanya aku baru tahu nih, oh ini cinta itu kayak begini kali ya gitu. Perjuangannya berdarah-darah banget sih gitu. Yang ini aku dulu nggak pernah nih. Sebelum-sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah. Aku Nyesel dulu nggak? Nyesel nggak? ada, kalau ada gantinya. aku bilang sama dia, aku bilang. Tapi dia yang sekarang ini membuat kamu menjadi apa? Aku lebih mengenal sesuatu yang berbau lebih profesional. Aku tahu yang namanya disiplin waktu. Aku tahu yang namanya bener yang dia bilang, be humble even not with me, dia bilang gitu. Jadi walaupun gak ini, lu dan be strong gitu. Jadi kamu cinta banget sama ini? Cinta bodoh. Cinta itu apa? Cinta itu adalah, tahu gak sih cinta itu sebenarnya apa? Cinta itu adalah kebodohan. Tapi kamu suka? Iya itu dia, suka menjalaninya. Karena aku gini, aku merasa gini, dulu aku waktu lahir kan kita kertas putih kan gitu kan, kita seneng dong mewarnai, ya kan, itulah hidup kita harus penuh warna. Mungkin yang di ujung sini belum ada warnanya gitu, kurang. Jadi ini sekarang kamu warnai. Ini warnanya nih. Jadi sekarang kamu ambang batasnya apa? Bahwa kamu bisa bertahan sama seseorang atau tidak itu apa? Kalau yang ini aku sebenarnya gini sih, yang ini aku lebih pasrah aja gitu. Kalaupun misalnya dia udah menemukan seseorang apa gitu, dia pasti, aku suka nanya sih, siapa sekarang pacar lu di sana gitu-gitu kan, nanya-nanya gitu. Enggak, gue cuma lu gini. Oke. Pertanyaan yang stupid banget gitu loh. Silly question, dia suka ngomong gitu. Iya emang bener konyol sih orang. Dia kan bisa aja berbohong, bisa aja dia mengatur waktu, sementara waktunya aja di sini pagi, di sana malam. Ya kan? Terus ya jadinya jadi kamu pasrah aja nih. Pasrah aja. Gak ada ambang batasnya. Nggak, sekarang pas aja, lu mau balik, hayu, kalau misalnya ntar suatu saat ada lagi laki-laki yang datang ke aku dengan bener cintanya, ya kan, menjadikan aku perempuan matre, ya kan, menjalani keinginan aku menjadi perempuan matre yang kelak itu, ya kan, ya apa salahnya juga gitu loh. Santai aja ya? Santai aja aku menjalani, gitu sih. Jadi ketika yang ada di kepala ketika hatinya sakit adalah ya udahlah itu yang lalu biarlah berlalu. Iya, aku akan model gitu. Aku kalau misalnya aku nggak suka, walaupun ada ribaunan ya. Ada selalu. ribaunan yang ternyata gitu ya. Iya selalu tuh. Tapi aku yang gampang banget. Aku bisa gini, aku mendelete sesuatu yang aku nggak suka aja. Kamu delete aja, lupain aja. Ada yang, tapi adalah yang trauma-trauma ke bawah ada. Enggak sih, enggak juga. Biarin aja, ini tantangan. Aku orangnya seneng tantangan. Nah itulah salahnya lagi. Senengnya tantangan. Makanya dikasih tantangan terus gitu kan. Ini yang gini, aduh. Oh ternyata masih bisa ini. Walaupun pakai belum berdarah nih nangisnya gitu loh. Baru. Atau mungkin kamu sudah melewati yang menurut kamu lebih buruk-buruk sehingga yang ini kamu lebih. Iya sih sebenarnya dari yang pernikahan yang kedua itu sih yang karena waktu itu aku udah merasa nyaman, ya kan. Tiba-tiba datang jeder. Tiba-tiba jeder yang aku nggak nyangka sama sekali. Oh my god, ini ternyata nggak siap. Itulah traumanya. Jadi kalau misalnya aku menghadapinya, kalau misalnya sampai kehilangan lagi, udah deh. Gitu. Kalau misalnya ada yang mau datang, aku nggak mau nyari tapi yang sekarang. Kalau dulu aku masih nyari karena mau melampiaskan dendam. Ya kan, mau menunjukkan bahwa aku masih laku loh gitu. Kalau sekarang udah gak nyari ini, dia yang datang sendiri. Iya, biarin aja. Kalau masih ada bule-bule lain yang kalau ada yang mau datang lagi, yes welcome.
Wow, Firda, ini cerita perjalanan hidupnya. Wow, wow, ya. Iya. Aku hampir nggak bisa menyimpulkan apa-apa ya, karena memang bagaimana orang mengalami sesuatu dan kemudian bersikap itu sangat kembali kepada apa yang dipercaya, nilai-nilainya, Iya, iya. pengalamannya. Kalau aku nggak suka, aku delete aja. Ya, easy going aja. Dan dia hidup sekarang menghadapi tantangan. Ini bener. Dan ya terserah, yang penting. Soalnya aku gini, buat aku lebih baik kehilangan satu laki-laki, istilah suami lah, pacar, daripada aku kehilangan temen. Karena temen itu yang bisa dengerin aku, bisa menghapus air mata aku, yang bisa ngebangkitin aku lagi, yang bisa mentolol-tololin aku gitu loh. Kalau misalnya kita pacar kita, pasangan kita nggak pernah bilang tolol gitu, tapi kan mereka pakai emosi kan. Ya kan, tapi kalau misalnya temen itu kan, lu tuh emang tolol ngapain, tapi ngasih semangat gitu. Jadi kenapa kamu menikah? Tadinya, Dei dan bodohnya menikahnya resmi terus ya. Makanya mau ngasih tips ya, kalau misalnya kalau udah mengalami kegagalan, yang keduanya udah siri aja. Atau juga itu, jangan buru-buru hanya untuk emosi ingin menunjukkan bahwa kita lebih keren gitu ya. Jangan rebound. Ya, itu sih. Tapi kalau misalnya sekarang, emang sih kadang-kadang suka bertentangan sama teman-teman nih gitu yang melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ya itu nasihat aku, lu cinta banget, kawin siri aja. Kan dia suka gimana yang ngaturnya gini. Udah kawin siri aja. Nasihat kamu buat orang-orang yang pelakor. Yang pelakor jangan salah. Biasanya pelakor itu kalau punya anak tuh perempuan loh, ya. Itu kita mau percaya karma atau enggak, tapi itu pasti akan terjadi pada kehidupan kalian. Akan kembali. Waduh, serem ya. Dia ketawa. Pokoknya yang penting gini, kalau mau berselingkuh, mau menjadi pelakor itu jadi pelakor yang hebat, yang pinter. Jangan ketahuan dan jangan menunjukkan bahwa kamu adalah pemenangnya, jangan. Kenapa? Justru kalau misalnya kalau misalnya emang udah ketahuan sama yang istri sahnya, kita berbaik hati lah, menjadi teman malahan. Maafkan, kalau memang saya nggak diizinkan, kalau misalnya emang saya nggak boleh, ya udah saya akan tinggalkan. Tapi suami kamu masih ngejar aku, ya kan? Soalnya banyak kejadian juga teman-teman yang kayak begitu kan. Ternyata ya suaminya masih ngejar, masih mau gitu. Nah, saya intinya adalah apa? Ya terserah, kalau misalnya ajak ngomong istrinya. Nasihat kamu buat laki-laki yang suka selingkuh. Hai laki-laki, kamu harus lebih pintar dari pasangan kamu. Kalau kamu masih, bisa laki-laki itu lebih gampang ya ketahuannya. Jadi kalau kamu masih standar, masih di bawah rata-rata pengetahuan kamu tentang selingkuh, jangan coba-coba untuk selingkuh. Karena Karena kamu akan kehilangan orang yang tepat buat hidup kamu sebenarnya. terima kasih Firda. Luar biasa. Nonton berulang-ulang ya. Aku aja sampai speechless nontonnya gitu. Aduh, berulang-ulang. Pedih. Itu barat luka, ditetesin jeruk nipis tapi masih nantang lagi gitu dia. Ya, bener. Terima kasih ya guys. Thank you. Thank you.